Sing kuat nandang kahanan, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune, kowe milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggalmu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu menjalin silaturahmi dan menjalankan ibadah buka puasa bersama di tempat ini. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KKP Semarang yang telah bersedia hadir bersama kita di sini, serta kesediaan untuk memberikan paparan berkaitan dengan persyaratan kesehatan calon jamaah. Demikian juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan Biro Umroh yang telah memberikan kepercayaan dan kerjasamanya dengan baik dengan klinik IPL dalam pelayanan vaksinasi, meningitis, dan buku ICV. Terima kasih kepada PT Mercy yang telah hadir dan dukungannya dengan menyediakan vaksin Romening yang halal selama ini kepada klinik IPL. Alhamdulillah, sekarang kondisi pandemi COVID berangsur terus membaik sehingga kegiatan umroh sudah dibuka kembali. Setelah sempat selama 2 tahun kegiatan umroh dan haji dari Indonesia sempat terhenti. Semoga ini merupakan awal yang baik bagi kita semua, baik untuk klinik maupun biro umroh untuk dapat melayani jemaah umroh kembali seperti pada waktu sebelum pandemi kemarin. Tentu kita berharap jumlah jemaah umroh yang akan kita layani juga ikut meningkat. Amin. Harapan kami dengan pertemuan silaturahmi dan buka puasa bersama ini, hubungan kerjasama yang telah berjalan dengan baik antara klinik IPL dan biro umroh yang hadir pada sore hari ini dapat tetap terus berkembang, dan klinik IPL berkomitmen terus berusaha memperbaiki pelayanan yang telah berjalan dengan lebih cepat dan bermutu kepada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klinik IPL beralamat di Jalan Imam Bonjol merupakan klinik utama yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Sudah 35 tahun melayani masyarakat Kota Semarang. Dan Dr. Gatot mungkin yang paling paham ya, karena sejak dulu dia Dr. Gatot ada di situ. Pelayanan yang kami berikan adalah klinik vaksinasi khususnya untuk jamaah umroh. Kemudian ada Titan Center yang cukup terkenal juga bagi putra Bapak Ibu semua yang belum mungkin bisa dibantu di klinik Titan Center. Kemudian kita juga ada fasilitas laboratorium klinik ya. Ini biasanya kemarin terkenal karena pemeriksaan COVID ya, ada antigen, ada PCR gitu. Dan kita juga mempunyai paket untuk pemeriksaan calon haji
ya, laboratorium, ada radiologi juga, kemudian medical check up untuk karyawan dan calon karyawan, klinik IBL, program klinik yang cukup lengkap pelayanannya. Ya, kalau letaknya sih cukup strategis di dekat Garuda, sehingga mudah terjangkau dari beberapa arah. Sarananya juga cukup baik, gedungnya 3 lantai dan bisa pelayanan yang berbeda. Jadi lantai 1 mungkin untuk klinik, lantai 2 untuk pelayanan laboratorium. Karena itu merupakan klinik yang tepat dan layak sebagai tempat vaksinasi untuk melayani jemaah umroh setingkat dengan guru umroh yang Bapak Ibu pimpin. Biaya vaksinasi meningitis terjangkau sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu sama dengan biaya vaksinasi meningitis di tempat KKP. Tidak dinaikkan, Pak, tidak diturunkan, tetap 305.000. Alhamdulillah sore ini menjelang berbuka kita bisa berkumpul di sini dalam rangka buka puasa bersama IBL dengan Bapak Ibu dari Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi update tentang perjalanan ibadah umroh. Keseharian saya di rumah, kebetulan kalau di Semarang ini saya bujangan, jadi tidak lepas dari hiburan. Hiburannya cenderung kalau di rumah itu saya nyetelnya live Mekah. Sempat sedih saat pandemi, sedih campur senang ya, saat melihat Ka'bah itu kok lengang sekali. Ya, lengang sekali, jadi di pikiran tuh seandainya ada di sana begitu kan, bisa bebas untuk bisa Hajar Aswad, cium begitu. Tapi sedih karena biasanya penuh kok tiba-tiba lengang saat pandemi. Nah, ini semenjak di syarat perjalanannya semenjak dilonggarkan, akhir-akhir ini sudah padat lagi. Ya, yang tawaf sudah hampir seperti biasa. Nah, ini kaitannya juga dengan para calon jamaah umroh yang akan berangkat ke sana. Ini materinya seperti itu, persyaratan kesehatan pada perjalanan ibadah umroh. Dasar hukumnya nanti bisa dilihat. Tujuannya intinya adalah memberikan perlindungan, terutama dari faktor risiko kesehatan yang akan menimpa calon jamaah. Jadi memperkecil faktor risiko kesehatan bagi calon jamaah. Persyaratan saat keberangkatan, karena sampai sekarang vaksinasi meningitis belum dicabut. Ya, saat saya bertugas di sana tahun 2006, ada salah satu rekan petugas dengan gejala kebetulan sekamar. Kami turun di Madinah, waktu itu haji, turun di Madinah, batuk pilek lalu panas. Lalu kami harus ke Mekah, perjalanan sekian jam sampai Mekah kan harus tawaf. Nah, saat tawaf yang lain sudah sampai kamar, rekan ini belum. Jadi kondisi tawaf itu saat badannya panas, batuk pilek. Sehingga kami jemput di sekitaran Ka'bah, dapat bawa ke pondokan, langsung kirim rujuk ke rumah sakit. Dan itulah hari terakhir kami melihat rekan itu, karena akhirnya tidak tertolong dan di sana.
Jadi diagnosa dari pemerintah Saudi ke arah meningitis. Jadi sampai sekarang meningitis masih diwajibkan bagi calon jamaah. Terus juga karena adanya pandemi COVID sehingga pelaku perjalanan dipersyaratkan untuk mendapat vaksinasi COVID. Sekarang di perjalanan dalam negeri kalau sudah 3 kali itu sudah tidak perlu tes apapun. Nah, ini diaturannya bagi calon jemaah umroh masih harus melakukan tes PCR, lalu juga untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Intinya kalau nanti ada karena kita pergi ke Saudi dengan pesawat udara, otomatis ada peraturan dari ICAO, dari kesehatan penerbangan yang melarang beberapa jenis penyakit untuk terbang. Nah, itu persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua adalah kemarin sempat ada diskusi bisa nggak perjalanan itu dari Semarang begitu. Nah, ini juga ada aturan terkait penetapan bandara dan pelabuhan sebagai point of entry. Jadi sampai sekarang mohon maaf kami unit pelaksana teknis dari kementerian aturannya adalah aturan yang terbit dari pusat. Jadi kami hanya sebagai pelaksana dari aturan yang terbit. Dan Semarang sampai sekarang belum ditetapkan sebagai point of entry. Jadi masih konsentrasi di Jawa itu masih di Soekarno-Hatta dan di Jawa Timur, Surabaya. Nah, ini saat kepulangan. Slide berikutnya. Saat kepulangan saat kedatangan akan dilakukan swab, lalu dilakukan karantina. Bagi yang bergejala akan ditindaklanjuti. Berikutnya, khusus untuk vaksinasi vaksinasi meningitis ini berlaku 2 tahun, diberikan 14 hari sebelum keberangkatan. Ada hal-hal kontraindikasi, diantaranya kehamilan. Nah, pelayanan selain di kantor kesehatan pelabuhan, juga dapat didapat di fasilitas pelayanan kesehatan lain, rumah sakit maupun klinik seperti IBL. Salah satunya di Semarang itu IBL juga memberikan layanan vaksinasi PMR. Jarak antara satu dengan yang lain karena terkait dengan vaksin COVID itu adalah 14 hari. Tadi disampaikan bahwa suntik meningitis itu maksimal 14 hari sebelum keberangkatan. Berarti kalau lebih dari 14 hari, namanya 1 bulan, nggak bisa ya, Dok? Makasih. Paling mepet itu 14 hari sebelum berangkat. Jadi kalau masih sebulan atau apa, nggak masalah. Nah, itu 2 tahun. Jadi saat nanti punya kesempatan untuk pergi lagi, itu tinggal namanya di booster, sama seperti vaksin COVID kita di booster, karena titer antibody diperkirakan turun di tahun kedua. Jadi booster lagi, dia naik lagi antibody. Selamat sore, Dok. Perkenalkan, saya dari Patungan Travel. Izin bertanya terkait vaksin COVID dan vaksin meningitis. Jarak aman antara vaksin COVID ke vaksin meningitis itu berapa lama? Karena info terakhir itu kan minimal 1 bulan untuk jarak dari vaksin COVID ke vaksin meningitis. Itu jarak amannya sekarang berapa? Terima kasih. Ya, intinya 14 hari. 14 hari supaya tidak terjadi silang antar vaksin tadi. Karena vaksin COVID kan vaksin baru yang memang dikeluarkan untuk salah satu
cara kita untuk menangani COVID ini. Sedangkan biasanya ada jenis-jenis vaksin yang bisa digabung. Kalau kita masih balita, ada jenis vaksin yang bisa digabung di satu saat gitu. Itu sudah melalui penelitian yang panjang. Sedangkan vaksin COVID karena baru, sehingga dicari amannya supaya tidak menimbulkan kipi misalkan, sehingga rekomendasi dari para ahli yang kita ambil. Jadi jaraknya adalah 14 hari dengan vaksin lain. Jadi kami tim PT Mercy Pharma membawa vaksin untuk khususnya vaksin meningitis yang bernama Corning, vaksin meningitis halal dari PT Mercy Pharma. Vaksin meningitis ini fungsinya untuk menghindari dari penyakit vaksin meningitis. Di sini seringnya terjadi di bakteri N. meningitis dengan serotype ACYW135. Beberapa kriteria dari penyakit meningitis yang menurut kita sepele ya Bapak Ibu, karena biasanya hanya sekitar sedikit nyeri kepala, nyeri tulang, dan beberapa itu seperti kita terlalu sensitivitas terhadap cahaya seperti itu. Padahal itu adalah salah satu ciri-ciri dari kita terinfeksi dari si meningitis tersebut gitu. Makanya jadi seringnya kan ketika kita pulang dari umroh selama mungkin lebih dari 10 hari gitu, pasti setelah pulang kita kangen banget dengan keluarga yang di Indonesia. Jadi kita langsung peluk-pelukan, cium-ciuman, cipika-cipiki gitu. Padahal di sana kita ada kriteria penyakit ini. Jadi itu yang yang harus kita cegah dari diri kita sendiri agar tidak terinfeksi ke orang lain. Ini merupakan logo halal dari MUI ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dipastikan bahwa vaksin kami halal gitu. Jadi kami dari PT Mercy Pharma fokus untuk vaksin meningitis dengan memiliki cold storage dengan kapasitas 200.000 dosis vaksin gitu. Jadi untuk Bapak Ibu nggak usah khawatir akan keterlambatan atau kehabisan dari vaksin meningitis gitu. Karena kami pastikan stok kami di pusat ada banyak gitu ya. Jadi silakan aja di jamaahnya diperbanyakin ya Bapak Ibu ya. Jadi vaksin sih kami akan siap seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sandaping para alim, sepuh bin sepuh, murabi saya, guru-guru saya yang saya ta'alimi, segenap keluarga besar IBL, dalam hal ini mohon izin Pak Karyati ya. Salam taklim Bapak, ketemu sama aku ya. Insya Allah panjenengan undang Nawawi nggak rugi Pak. Undang 3 kali gratis sekali Pak nanti. Insya Allah. Ya undang saja kok. Pokoknya orang itu kalau lomor segini gampang itu aja lah. Dan yang jelas undang Kiai itu kata Gus Mus, jangan hargai ayat Allah dengan murah, dengan itu loh. Ya gitu aja kan paham. Banyak. Juga para pimpinan dan kru dari Biro Haji, penyelenggara haji dan umroh yang tadi jumlahnya 39, semuanya yang saya hormati, ini para guru-guru saya semuanya, saya mohon izin lancang berdiri di sini karena saya diundang hanya kultum 7 menit saja, jadi senang buka salam, isi pembukaan, langsung tutup doa kan begitu. Ini sekarang ada Budia sudah ini. Yang dari mana? Samira. Oh ya. Dan juga Bapak Ibu yang rawuh sore ini tanpa terkecuali doa saya semoga Allah kasih kita panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sore yang indah ini kita bisa hadir di Ars Hotel dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan sesuatu apapun. Maka Al-Imam Ghazali memberikan satu pemaparan, puasamu jangan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, tidak istimna, tapi jadikan matamu juga berpuasa, otakmu juga berpuasa, kupingmu juga berpuasa, mulutmu juga berpuasa, hidungmu juga berpuasa, hatimu juga berpuasa, kedua tanganmu juga berpuasa, perutmu juga berpuasa, kedua kakimu juga harus berpuasa. Itulah hakikat puasa yang sejati di hadapan Allah. Maka Nabi sering wanti-wanti, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos. Banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena mungkin matanya tidak bisa dikendalikan, pikirannya selalu pikiran yang negatif, hatinya terpenuhi maksiatnya hati, iri, dengki, dendam, hasud, perutnya dimasuki makanan minuman yang mohon maaf subhat atau haram, bahkan kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak pada mestinya, bahkan kedua tangan ini mengambil memulung sesuatu yang bukan haknya. Maka puasa inilah penjembatan untuk kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri ini agar menjadi diri yang baik, yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jujur, tidak ada manusia yang sempurna. Baik Bapak Ibu para alim semuanya, demikian sematur singkat di hari ini. Kesimpulannya, puasa yang dimaksud kata Ghazali tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi tubuh ini ayo kita puasakan dengan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna al-Makkah wal Madinata lil hajj wal umrati ma'as salamah miraram marratin ba'da marrat. Allahumma yassir lana ziyaratul haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuat hati, pesanku mung siji, sing hati-hati. Iso ku mung mandang esuk tekan sonten, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Ya wis ben muntah pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongano muga urip mulya. Iso ku mung nuwun muga ora ketut, cekap semanten matur nuwun.